Pada video ini kita akan mempelajari hal yang sangat penting dan seringkali ditanyakan oleh pengguna software, khususnya software klinik. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan laporan. Saya menganggap teman-teman sudah paham mulai dari pendaftaran pasien, transaksi rekam medis, kemudian proses transaksi rajal hingga pembayaran. Maka terakhir adalah kita ingin melihat total pendapatan kita atau total transaksi yang masuk. Nah, di sini kan ada dua menu ya. Satu namanya adalah menu penjualan, satu lagi adalah pembayaran. Saya beri perbedaannya ya, saya jelaskan perbedaannya. Menu pembayaran ini adalah total uang cash yang masuk ke kita. Saya ulangi, menu pembayaran adalah uang cash yang masuk ke kita hari ini, gitu. Bisa aja transaksinya kemarin, tetapi dia bayar hari ini, maka dia masuk ke sini. Artinya ini adalah cash flow ya, atau uang masuk yang diproses hari ini. Ini dia kalau pembayaran. Jadi kalau kita klik view, maka nanti yang muncul di sini adalah pendapatan, itu adalah uang yang masuk hari ini. Sedangkan penjualan ya, penjualan ini adalah total ya, keseluruhan transaksi yang terjadi hari ini. Karena kan pembayarannya bisa aja itu hutang, atau dia belum bayar, atau dia BPJS yang belum bayar, atau dia pembayaran secara non tunai dan lain sebagainya, maka kita melihat dari menu penjualan. Jadi kalau seandainya nanti klinik ingin melihat total keseluruhan, maka gunakan fitur penjualan ini. Ini yang paling sering banyak digunakan oleh klinik atau owner klinik untuk melihat transaksinya. Karena di sini nanti kita bisa melihat keseluruhan transaksi itu, baik dia sudah bayar ataupun belum. Sedangkan pembayaran ini adalah yang uang masuk saja, yang dia membayar hari ini. Oke ya, jadi kalau seandainya di klinik itu transaksinya memang lancar ya, artinya ada pasien datang kemudian bayar, maka harusnya nanti penjualan dan pembayaran ini sama. Tetapi kalau seandainya ada yang sifatnya BPJS atau sifatnya dia belum bayar, nah nanti otomatis pasti berbeda antara penjualan dan pembayaran. Nah, jadi jangan bingung nanti ya, saya sudah jelaskan perbedaannya. Baik, untuk lebih paham kita coba langsung dengan contoh. Oke ya, kita input transaksi. Nah ini saya proses ya, jadi teman-teman bisa mengulang ilmu-ilmunya lagi. Ini saya proses dari pendaftaran pasien, saya proses ya, misalkan nama pasiennya Ulfa, kemudian sama dokter Sudiarto misalkan, perawatnya enter, simpan. Oke, sudah masuk ya data di pendaftaran pasien. Kemudian kita proses di transaksi rekam medis. Kalau seandainya klinik ada dokternya. Tapi kalau seandainya di klinik itu dokter tidak terlibat menggunakan software, maka transaksi rekam medis nggak perlu dibuka. Langsung saja ke transaksi rajal. Oke ya. Nah sebenarnya pembahasannya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kalau seandainya nanti di klinik teman-teman itu dokter tidak terlibat, nggak perlu repot buka transaksi rekam medis, hanya memperlama proses ya. Nah langsung aja transaksi rajal kalau seandainya dokter tidak terlibat. Oke ya, ini kenapa saya proses langsung dari transaksi rajal, ini untuk mempercepat saja supaya videonya tidak lama ya. Oke, misalkan kita input tindakan, misalkan hekting seperti ini, kemudian kita kasih obat misalkan ya 2. Nah kita simpan nih, simpan ya, simpan. Oke, apakah proses sudah selesai? Belum. Di sini sering kali nih admin klinik keliru. Ketika sudah disimpan data di form ini katanya selesai, belum. Kita lihat ini di menu pembayaran. Nah, ada data kan? Nah, ini dia. Di sini perlu saya tegaskan, ketika kita buka menu pembayaran dan di sini ada datanya, ini artinya adalah tanggung jawab karyawan. Artinya pasien ini belum bayar. Meskipun dia sudah bayar ya, tetapi kalau seandainya ada di sini, maka itu artinya pasien belum bayar. Jadi untuk owner klinik, tolong diperhatikan ketika membuka program, buka aja nih menu pembayaran, kemudian lihat, ini kenapa ada data yang menggantung. Seperti ini ya, Ulfa 289.000, artinya ini pasien belum bayar, karena datanya masih muncul di pembayaran pasien. Makanya saya katakan, menu pembayaran ini adalah menu terakhir, jadi harusnya dia kosong kalau sudah diproses pembayaran. Oke, sekarang gini aja, kita langsung lihat di menu laporannya ya. Baik, coba kita buka menu penjualan, kemudian kita klik view. Kita perhatikan ya, tadi kita sudah input transaksi itu, Ulfa 289.000 ya. Kita klik view. Apa yang terjadi? Nah, lihat.
Kreditnya 289.000. Ya, muncul ya, Ulfa. Ini dia. Ulfa semua munculnya di sini, cara bayarnya belum bayar. Nah, ini belum bayar nih. Kalau seandainya di sini muncul statusnya belum bayar, maka pasti data itu masih ada di sini. Nah, itu ya. Jadi owner itu tahu. Jadi kalau dibuka menu penjualan, kita klik view, belum bayar, makanya jadinya kredit. Oke. Jadi kita simpulkan ketika uang itu masuk di kredit, bisa jadi dia belum dilunaskan. Nah, ini dia. Tetapi sudah tercatat ya di penjualan. Coba kita buka pembayaran. Kita klik view. Nah, tidak ada data. Kenapa? Karena uang itu belum diproses. Oke. Saya harap teman-teman sudah mulai paham ya bedanya. Saya ulangi ya. Kita klik penjualan, kita klik view, di sini muncul ya, terdeteksi. Sedangkan di pembayaran, kita klik view, dia tidak muncul karena transaksi itu belum diselesaikan pembayarannya. Dianggap uangnya belum masuk. Makanya saya katakan, kalau seandainya pasien ini udah bayar, tetapi teman-teman tidak proses di menu pembayaran, nah itu kan dikatakan korupsi ya, gitu. Karena uangnya sudah dibayar nih, tetapi teman-teman tidak memproses pembayaran. Nah, makanya yang benar tuh ada kita gunakan menu penjualan, ketahuan nanti. Nah, ini dia. Ketahuan di sini. Jadi tercatat. Nah, jadi kesimpulannya segera proses di menu pembayaran. Oke ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita klik bayar. Kemudian kita simpan. Oke, sampailah muncul stroke seperti ini. Artinya pasien ini sudah selesai. Nah, ini baru selesai ya. Kita kalau mau print tinggal enter, kalau tidak mau print kita tekan tombol ESC di keyboard. Nah, coba kita klik pembayaran, kosong. Nah, harusnya seperti ini. Artinya pasien Ulfa tadi sudah selesai dia nih. Mulai dari pendaftaran pasien, kita proses di transaksi, kemudian pembayaran dia selesai. Coba kita lihat di menu penjualan. Bagaimana bentuknya? Kita klik view. Nah, lihat. Tunai kan? Jadinya dan cara bayarnya jelas. Di sini cash. Artinya sudah bayar. Di sini tunainya 289.000. Dia tidak kredit lagi karena sudah bayar. Gitu. Jadi tunainya 289.000, non tunainya tidak ada ya. Dan sini totalnya 289.000. Kalau kita buka pembayaran, harusnya pasti 289.000. Kita klik view. Nah, benar ya. 289.000. Silahkan disimpulkan dulu ya. Stop video ini, kemudian renungkan, simpulkan. Jadi pembayaran ini adalah ketika uang itu masuk. Ya, ketika masuk dia sudah tercatat, kemudian di penjualan, di sini kita view, dia sudah masuk totalnya. Makanya saya katakan tadi, kalau seandainya di klinik itu lancar-lancar saja ya, mulai dari pendaftaran sampai pembayaran, yaitu pembayaran cash semua, harusnya penjualan sama pembayaran itu sama, tidak selisih. Kalau selisih, pasti ada belum bayar, atau karena dia BPJS gitu. Oke, tadi pasien umum ya, sekarang kita coba input kalau dia BPJS. Oke, kita proses nih. W3. Oke. Kita proses. Kemudian jadikan BPJS. Ingat ya, kalau dia BPJS berarti dia tidak bayar. Maksud saya di program ini tidak dikelola datanya. Itu masalah di klinik lagi karena dia pembayaran tidak langsung hari itu ya. Itu adalah manajemen di klinik. Saya ulangi, itu manajemen di klinik. Masalah pembayaran BPJS tidak dikelola di sistem ini. Oke. Sekarang W3. Kemudian kita proses datanya. Kita langsung saja ke transaksi rajal ya. Saya ulangi lagi. Seharusnya dari transaksi rekam medis nih. Kalau seandainya dokter terlibat. Tapi kalau dokter tidak terlibat, kita buru-buru aja. Jadi langsung ke transaksi rajal. Nggak perlu memperpanjang proses. Oke. W3. Kita masukkan tindakannya misalkan Ropain. Ya. Bebas. Misalnya hekting lah. Biar sama semua ya. Sama. Kemudian obatnya Etamox 5 misalkan. Oke, kemudian kita simpan. Oke. Kira-kira data ini sudah selesai atau belum? Ingat ya, yang kita proses tadi adalah pasiennya BPJS. Jika pasien BPJS maka sudah selesai. Kenapa? Data itu tidak akan muncul di pembayaran. Coba kita klik pembayaran. Nah, nggak muncul ya. Artinya teman-teman tidak ada kewajiban untuk melunaskan. Kesimpulannya, kalau pasien itu adalah pasien BPJS, maka prosesnya hanya sampai di transaksi rajal. Oke? Bisa dipahami ya, dipahami dulu pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ke laporan. Kita buka laporan, kita klik penjualan. Oke, kita klik view. Nah, muncul ya W3 tadi. Ini dia.
Cara bayarnya tetap belum bayar karena dia adalah BPJS. Ini dia 285.000. Lihat ya, 285.000. Lihat di sini, kreditnya 285.000. Kenapa dia posisinya di kredit? Karena dia kan tidak tunai. Oke ya. Sistem ini ya, sistem saya menganggap BPJS itu dia belum bayar, makanya di sini kredit. Oke, paham? Berarti bisa kita simpulkan kredit ini dia ada dua. Satu, kalau seandainya transaksi itu adalah BPJS, yang kedua dia belum bayar. Kita bisa lihat di sini nih belum bayar gitu ya. Jadi gini nanti, ketika kita buka menu penjualan, kita klik view, kita lihat nih cara bayarnya. Oh, belum bayar gitu ya. Nah, kalau dia belum bayar, tetapi saat kita buka di menu pembayaran datanya tidak ada, pasti dia BPJS. Oke ya, jadi bisa dipahami itu. Oke, kita buka lagi penjualan. Nah, kita klik view. Di sini kreditnya 285.000. Oke. Kenapa 285.000? Karena dia adalah BPJS, dia masuk ke sini sehingga totalnya 574.000. Kira-kira di pembayaran gimana? Apakah 285.000 ini muncul? Tidak. Makanya saya katakan pembayaran ini adalah uang yang masuk. Artinya ini adalah untuk mengaudit uang yang teman-teman pegang di laci. Itu dia. Jadi kita klik view, jelas tetap 289.000. Bukan 574.000. Oke, paham ya? Makanya saya katakan monitoringnya ya, atau yang digunakan owner atau yang digunakan karyawan untuk melihat transaksi itu adalah menu laporan penjualan, karena semua transaksi itu terekap di sini. Jangan gunakan pembayaran ya. Pembayaran ini digunakan untuk melihat uang di laci atau berapa uang yang kita dapat sekarang gitu. Berapa uang masuk hari ini. Jadi kalau owner ceritanya, owner mau tahu berapa sih uang cash yang dapat hari ini, gunakan pembayaran ya. Klik view, oh berarti uang cash hari ini 289.000. Tapi kalau owner ingin melihat berapa pendapatan transaksi hari ini keseluruhan, gunakan menu penjualan. Sekali lagi saya katakan, gunakanlah menu penjualan ini karena dia terlihat semua nih. Kredit 285.000. Oke ya, bisa dipahami. Sedangkan non tunai ini kalau seandainya kita pembayarannya menggunakan QRIS dan lain sebagainya. Kita coba contoh satu transaksi lagi. Misalkan Dewi ya. Oke. Masuk. Kemudian kita inputlah transaksinya. Ya, seperti biasa. Kita input transaksi. Oke. Injeksi gitu misalkan ya, 50.000. Kemudian ada obat Etamox misalkan 1 gitu. Selesai, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, ingat ya, kalau kita buka menu laporan penjualan, kita klik view, harusnya sudah 3 transaksi nih. Kita klik view, nah 3 transaksi kan. Totalnya sudah 746.000. Kreditnya 457.000. Kenapa? Ini di sini dia belum bayar, ada 2. Bedanya yang ini tadi BPJS, sedangkan ini memang belum dibayar. Harusnya data ini ada nih di menu pembayaran. Kita lihat. Nah, ada kan? 172.000. Kemudian kita bayar. Tetapi pembayarannya mereka transfer ke debit mandiri kita. Nah, seperti ini. Ya udah, kita save. Oke, selesai ya, kita tutup. Kita buka lagi menu penjualan, lalu kita klik view. Nah, coba lihat. Munculnya di non tunai 172.000. Di sini keterangannya adalah debit mandiri. Oke ya, saya kira paparan saya sudah sangat jelas dan sangat detail. Jadi tonton video ini berulang kali gitu. Saya yakin teman-teman paham. Jadi kalau seandainya nanti program ini sudah digunakan dengan benar ya, prosesnya benar, pendaftaran sampai pembayaran, maka tidak akan ada yang minus-minus di sini. Minus-minus itu karena kita lagi uji coba, sembarangan data gitu ya. Tapi nanti silakan di cross check lagi, terutama video saya ini. Ini kan program ini video ini saya simulasikan menggunakan program yang teman-teman gunakan. Harusnya sama. Silakan nanti dilihat benar nggak total-totalnya tadi. Bisa dilihat ya. Ini di sini ada kredit 285.000, ada tunai 289.000 dan ada non tunai 172.000. Lalu bagaimana dengan pembayaran? Apakah dia masuk yang debit mandiri? Ya masuk dong, karena dia adalah transaksi yang dibayar cash hari ini. Jadi kalau kita klik pembayaran ya, kemudian kita klik view, nah muncul dia. Tetap muncul 172.000 karena dia adalah uang masuk
gitu. Di kesimpulan, pembayaran ini adalah uang yang kita terima hari ini juga. Oke ya. Baik, mungkin itu paparan saya yakin sudah sangat jelas. Saya ulangi lagi. Untuk melihat keseluruhan transaksi, gunakan penjualan. Karena di sini baik BPJS ataupun yang belum bayar akan muncul. Sedangkan jika ingin melihat berapa uang yang kita peroleh hari ini, gunakan menu pembayaran. Ini ya, menu pembayaran. Sedangkan menu penjualan ini untuk melihat keseluruhan transaksi. Kemudian, apa itu data yang muncul di kredit? Data yang muncul di kredit adalah yang belum bayar. BPJS belum bayar, atau dia memang pasien ini pasien umum tetapi belum bayar, sehingga nanti dia akan muncul tetap di sini nih, di data yang gantung di sini. Jadi ini pasien yang belum bayar nih, bisa aja misalkan hari ini pasien Tini berobat, kemudian sampai di menu pembayaran dia belum bayar karena kenal ya, karena tetangga kita dia bilang maaf ya, mungkin saya bayarnya besok. Ya sudah, jangan dilunaskan ya. Jangan dilunaskan data pembayaran ini. Saya coba simulasikan deh biar paham ya. Misalkan Anissa ini ya. Anissa kita proses umum ya. Kemudian kita proses transaksi rajalnya. Oke, kita berikan tindakan misalkan hacking. Oke, ini saja ya biar cepat. Kita proses nih. Oke, kemudian kita buka menu pembayaran kan, dan ternyata Anissa nih tetangga kita atau tetangga owner klinik, tagihannya 275.000. Kemudian dibilangnya, mungkin saya besok bayarnya. Ya sudah, ini jangan dilunaskan. Oke ya. Jadi kesimpulannya, data yang muncul di pembayaran ini adalah satu, pasien yang belum bayar karena dia masih berproses di klinik kita. Yang kedua, pasien yang berhutang gitu. Intinya adalah semua pasien yang belum bayar pasti muncul di sini. Apakah dia berhutang atau memang dia masih ada di klinik belum menyelesaikan proses pembayaran. Oke ya. Dan data ini sudah muncul nih di laporan menu penjualan. Kalau kita klik view, nah ini dia. Sudah ada 560.000. Ini dia belum bayar ya. Nah itu. Jadi kalau seandainya ada keterangan belum bayar, ada dua kemungkinan. Kalau seandainya data ini tidak ada di menu pembayaran tadi, maka dia BPJS. Kalau seperti ini dia ada di menu pembayaran, berarti dia belum bayar. Oke, itu saya ingatin tuh. Kemudian saya ulangi untuk yang di kredit ya. Ini saya kira sudah 10 kali saya ulangi. Di kredit ini adalah jumlah yang ini adalah total pasien BPJS atau dia memang belum bayar, sedangkan tunai ini adalah uang yang dibayar cash hari ini, sedangkan non tunai dia bisa jadi transfer atau QRIS, sedangkan total ini adalah total keseluruhan. 560.000 ditambah 280.000 ditambah 172, ini adalah totalnya. Oke ya. Saya kira sudah cukup pembahasan ini. Jika belum paham, tonton sekali lagi. Oke ya. Sekian, terima kasih.